Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati billah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali untuk melanjutkan aktivitas kita, diawali dengan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945 yang lalu kita merdeka dari penjajahan Belanda, dan kali ini berarti adalah hari yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jepang atau dari Belanda? Sepokoknya gitulah. Ada yang mengatakan masih banyak di antara anak bangsa ini yang hakikatnya belum merdeka. Ada yang ntar lagi kita mudah-mudahan merdeka nanti setelah 20 Oktober katanya. Ada macam-macam lah ya. Tapi ala kulli hal bahwa al-hurriyah wal istiqlal, kebebasan dan kemerdekaan itu bagian dari prinsip dalam agama kita, dalam Islam ya, sehingga segala bentuk penjajahan harus dihilangkan, harus dilenyapkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Taib, ketika orang masih terbelenggu dengan segala macam belenggu dunia ini, maka hakikatnya dia belum merdeka ya. Kemerdekaan adalah manakala seorang hamba hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terbudakkan oleh segala hal selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu hawa nafsu atau dunia atau bahkan belenggu dari orang lain ya. Itulah hakikat yang merdeka dalam segala hal, dalam hal keyakinan, bahkan juga kemerdekaan yang sebenarnya ketika keadilan itu benar-benar telah ditegakkan. Al-Kisah dulu di zaman Umar bin Khattab di Mesir itu ada suatu perlombaan besar ya, pacuan kuda ya. Pacuan kuda ini menjadi tradisi bangsa Arab sejak kala, dan saya kira juga bukan hanya bangsa Arab, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini kebanggaannya adalah ketika mereka jago menunggang kuda, karena kuda adalah kendaraan yang spesial dan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, baik sekedar safar maupun dalam peperangan ketika itu. Dan Rasulullah SAW pun menekankan umatnya agar belajar naik kuda ya, walaupun ada yang mengkiaskannya kuda itu ya sekarang itu ya mobil, ya tank, ya pesawat tempur dan seterusnya. Tapi ala kulli hal bagaimanapun asalnya itu tidak bisa dihilangkan oleh faradnya. Kalau kita berbicara tentang qiyas, asalnya ya kuda ya, nggak bisa dihilangkan, walaupun juga naik motor dan segala jenis kendaraan pun juga itu penting. Nabi mengatakan alimu auladakum as-sibahata wa rumayata wa rukubul hail. Ajari anak-anak kalian berenang, memanah
berenang dan naik kuda. Jadi sunnah Nabi ya. Kalau berenang mungkin kita mudah, gampang lah memanah, ajak aja Pak Jaya ya. Nah, rukubul khail ini masih agak jarang ya. Kalau di kita ada lomba-lomba, ini juga di Mesir saat itu ada lomba, entah momentumnya apa, entah penaklukan Mesir atau apa, ada lomba pacuan kuda, diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk anaknya gubernur ketika itu ikut dalam perlombaan, anaknya Amr bin As, dan juga diikuti oleh warga setempat, warga pribumi ya, orang Kopti. Jadi Mesir itu penduduk aslinya adalah orang Kopti ya, Kopti, Kipti atau Kopti, termasuk istri Rasulullah atau salah satu budak Rasulullah menurut riwayat yang lain, Maria atau Maria atau Maryam Al-Kiptiyah, itu orang Kopti, karena nenek Nabi juga berasal dari sana, yaitu Siti Hajar, itu orang Kopti, beragama Kristen Ortodok. Saat itu anak sang gubernur kalah dalam lomba pacuan kuda. Anaknya Amr bin As, anaknya gubernur Mesir, kalah dengan peserta warga pribumi, orang Kopti, orang Kristen Ortodok ya. Jadi dulu ketika Fathu Misr, Mesir itu ditaklukkan, maka berbondong-bondong orang Arab dari Madinah itu berpindah ke Mesir, maka Mesir menjadi negeri Arab. Sebenarnya bukan negeri Arab ya, yang menjadi Arab bahasa mereka, dan muncul bahasa Amiyah, bahasa pasaran. Aslinya adalah bahasa Kopti, tapi karena bercampur langsung dengan orang Arab dan menikah dengan orang Mesir, ya, terjadilah sekarang ini orang Arab Mesir. Sampai sekarang namanya Jumhuriyatu Misr Al-Arabiyah, Republik Arab Mesir. Dulunya nggak Arab ya. Kalau seandainya orang Arab yang di Indonesia, orang Hadhorimah itu tidak pandang bulu dan melebur menjadi satu dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, nah, itu mungkin bisa jadi akan seperti negara-negara Afrika Utara khususnya, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke selatan dikit Mauritania, sampai Sahara Barat ya. Itu menjadi tercampur antara Arab dan warga setempat. Tapi orang Kopti ini berhasil memenangkan lomba pacuan kuda. Anak sang gubernur yang gak terima, lalu dia ambil cemeti, dipukulin ya, pecuti ini anak Kopti ini. Bisa-bisanya kamu orang setempat, orang-orang ini Kristen lagi gitu katanya, kemudian dipukuli. Tentu tak berdaya, anak pemuda Kopti ini nggak berdaya, lalu melaporkan dengan bapaknya ke Khalifah Umar bin Khattab. Dilaporkan ini anak gubernur melakukan apa istilahnya, persekusi, melakukan kedoliman, ngebuki ya, mukuli ya, pembulian ya. Ya, berita itu kemudian sampailah kepada Umar bin Khattab, khalifah di Madinah ketika itu. Lalu Amr bin As dan anaknya dipanggil, disidang, dan kemudian ada saksi-saksi dan seterusnya, dilakukanlah ditegakkan hukum dan terbukti telah melakukan pemukulan, lalu dilakukan kisos ya. Anaknya gubernur itu dibalas oleh pemuda Kopti, dan kata-kata yang keluar saat itu dari Umar bin Khattab yang sampai sekarang menjadi kata-kata yang terus dikutip. Umar mengatakan, mata ista'batumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum akhraran. Sejak kapan kamu, ini khitabnya kepada Amr bin As, sejak kapan kamu memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkannya dalam keadaan bebas merdeka. Nah, jadi hukum itu tidak boleh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, tapi
hukum berlaku kepada siapa saja. Dan jauh sebelum itu Rasulullah pernah mengatakan ada kasus yang sama, anak wanita Makhzumiyah, orang terhormat, orang ningrat, mencuri. Jadi kadang mencuri itu bukan selalu orang miskin. Jadi ada orang kaya mencuri, ya mungkin karena apa ya, ya gitulah, hobi. Ya, kalau orang korupsi itu siapa sih? Ya, kalau orang miskin korupsinya apa? Yang korupsi itu yang orang-orang kaya. Ini terjadi juga di zaman Nabi. Ada seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Lalu keluarganya bingung, ini gimana ini, masuk kita orang ningrat, orang terkenal dengan kekayaannya, orang terpandang, kok ada di antara kita yang mencuri. Siapa yang dekat dengan Nabi ya, supaya ya ditutupilah kasus ini ya. Lalu mereka berembuk, ada seseorang yang dianggap bisa menembus ya, menembus saja, menemui baginda Nabi. Kamu saja. Lalu ketemu dengan Rasulullah, melaporkan bahwa mohon dengan hormat, sudah nanti bisa diatur lah gitu istilahnya kalau sekarang. Lalu Rasulullah SAW marah ya, dia mengatakan yang menyebabkan hancurnya orang terdahulu itu adalah ketika ada orang terpandang, idza saraka minhum syarif tarakuhu. Kalau ada orang mulia, asyarif, orang mulia, orang ningrat lah, orang gede yang mencuri, dibiarkan begitu saja, enggak dihukumi. Wa idza saraka minhum ad-dhaif aqamu alail had. Kalau yang mencuri itu orang lemah, maka ditegakkan had. Kemudian Rasulullah menegaskan kembali, la sarakat Fatimah bint Muhammadin laqad yadaha. Kalau saja Fatimah anak Muhammad yang mencuri, juga akan saya potong tangannya. Inilah keadilan, inilah kemerdekaan. Maka yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa adalah selalu berdoa agar mudah-mudahan keadilan ini dapat terwujudkan sedikit demi sedikit di negeri yang kita cintai ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kepemimpinan Republik ini ke depan menjadi lebih baik, anggota-anggota perwakilan kita juga lebih baik, dan segala hal menjadi baik. Karena sedih, baru saja kita mau memperingati proklamasi, di situ kemerdekaan terusik ketika persoalan jilbab muncul lagi dan seterusnya. Ini kan menyedihkan. Kapan kita yang merdeka yang sesungguhnya? Yang bisa kita lakukan tidak lain adalah doa. Boleh jadi doa-doa yang kita panjatkan untuk para anggota perwakilan kita dan pemimpin kita, baik dari tingkat bawah hingga tingkat atas, itu akan memberikan dampak bagi kebaikan bangsa ini. Baik, kita lanjutkan Al-Hikam. Hikmah selanjutnya ini hikmah ke-67. Falamma qallama takunul waridatul ilahiyatu illa bagdatan. Seringkali waridat ilahiyah, ini saya terjemahkan, nanti ada pembahasan waridat itu apa. Ini istilah-istilah tasawuf ini ya. Seringkali karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia ilahi itu munculnya secara tiba-tiba ya, nggak bisa diprediksi, nggak bisa diukur ya. Siyanatan laha ayyaddaiyahal ibatu biwujudil istidadi. Hikmahnya apa? Yang demikian itu demi menjaga agar para hamba tidak mengklaim bahwa hal itu hadir karena adanya persiapan, melakukan ikhtiar-ikhtiar. Ada sebagian masyarakat ya, masyarakat kita bukan sebagian, mungkin malah banyak yang menganggap spiritualitas yang tinggi itu ketika dia dianggap menjadi wali ya. Dan kewalian itu dibuktikan dengan karomah-karomah, kata mereka. Saya mengalami masa-masa hidup di mana saya pun berpikir ingin menjadi wali, tapi wali itu dengan adanya proses-proses ini yang dalam hikam ini al-istidad ya,
al-istiqdad, sehingga ada yang disebut dengan ilmu hitam dan ilmu putih katanya ya. Ilmu hitam itu ya dengan berbagai proses-proses yang katanya prosesnya ya kufur lah ya, syirik ya. Kalau putih itu pakai ayat-ayat. Jadi yang pernah saya dengar ya dari yang mengaku mengajarkan ilmu putih nih, bagaimana kita mempelet seorang wanita. Kamu baca wal yatalataf wala yusiruna bikum ahada, surat Al-Kahfi itu sekian kali ya tanpa bernafas ya. Ada lagi baca Fatihah 7 kali tanpa nafas, nanti kamu tiupkan ya, pakai rokok ya. Nah kalau asapnya ini tersium oleh wanita itu pasti keklepek-klepek katanya gitu. Nah itu ada pelajarannya ya. Dan mandi itu ya mujarab ya, itu terbukti ya. Jadi orang obati saja disuwuk misalnya, disuwuk itu ya, sini ya, Pak Dar sakit ya, ini tidak sembuh kok ditiup, minum sembuh. Gitu. Saya bacain ayat ya. Jadi ada ruqyah juga, ada yang syar'i, ada yang memang bacaannya kadang nggak genah ya. Loh, tapi itu terbukti ya. Disitulah kadang peran setan dari kalangan jin memainkan peran di situ. Kayak juga pesugihan yang ada di, misalkan pesugihan yang sampai sekarang di mana itu Pangeran Samudra yang ada di Sragen sana, itu kan naudzubillahi min dzalik, katanya Gunung Kawi itu dengan diawali dengan hubungan beda pasangan, itu kan naudzubillahi min dzalik. Jadi Gunung Kemukus. Nah, jadi sampai sekarang doktrin-doktrin kewalian, kesaktian itu yang kemudian menjadi standar bahwa orang itu wali ya. Dan itu ternyata bukan hanya di negeri kita, sampai juga di negeri Arab, bahkan juga ada kitabnya. Ya ini dibungkus dengan kisah-kisah kewalian. Ada yang begini begitu dulu kakek kami, itu memang ternyata ada kitabnya. Kalau itu peristiwa betul-betul terjadi atau tidak, kita nggak tahu ya. Sehingga mungkin sekarang ada yang mengikuti yang sekarang lagi viral, saudara-saudara kita dari kalangan habaib, misalkan itu Pak Alwi yang diperdebatkan, itu memang ada kisah-kisahnya yang ada dalam kitab. Jadi saya sudah mencari kitabnya, sebagian saya kutip di sini, itu memang disebutkan di situ bahwa Habib Fulan dan Fulan dalam semalam mi'raj 7 kali ya. Wa fi riwayatin ya, sab'ah wa isrina maratan, ada sampai 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina maratan. Jadi mbahnya itu siapa itu, saya Al-Faqih Al-Muqaddam atau siapa? Wah, itu mi'rajnya itu ke Sidratil Muntaha semalam 7 kali bolak-balik. Ada mengatakan sampai 27 kali bolak-balik, ada yang mengatakan sampai 70 kali bolak-balik. Itu ternyata memang ada kitabnya ya, dan itu dibacakan cerita-cerita itu. Kitabnya itu benar atau tidak, saya yakin itu adalah kebohongan, pasti yakin. Rasulullah sepanjang hidupnya ya Isra Mi'raj itu hanya sekali saja, dan kita percaya karena ada nas Al-Quran yang menyebutkannya ya kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir, ayat pertama dari surat Al-Isra. Dan kemudian masalah Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm, wa najmi idza hawa wa dhalla sahibu wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuhu 'alamu syadil quwwa dhumirati mustafa wa huwa fil ufuqil ala thumma dana fatadalla fa kana qausaina atna, dan seterusnya. Itu tentang Mi'raj. Rasulullah saja Mi'rajnya dalam kehidupan beliau hanya sekali. Lah ini mbahnya ini yang Habib Fulan bin Fulan semalam
7 kali mi'raj. Lapo? Ya kan? Ada mengatakan 27 kali. Lebih hebat lagi. Ada yang sampai apa? 70 kali. Ini jika sakti mandraguna, yakin itu seandainya dia benar-benar cerita, itu mesti diapusi oleh setan, ya, diapusi oleh setan, oleh jin. Ketika orang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat baginda Nabi, pasti di situ ada setan yang menyimbangkannya. Di kampung kami, dan ini masih juga kerabat, dan saya mengaji itu kepada orang ini, itu nggak Jumatan ke masjid. Kemana Jumatannya? Ke Masjidil Haram. Itu nggak masjid, betul, ya. Zikirnya, saya malam-malam habis ini kan dilanggar. Nah, itu jam 12 malam masih zikir terus, wiridnya luar biasa, amalanan. Ya ini istiqdat itu, ya, sehingga orang menyebutnya wali. Sampai ini kopiah ketinggalan di sawah, nanti pulang sendiri, ya. Ya, kemudian juga orang kalau berani mencuri barangnya, mencuri ladangnya, jagungnya, itu langsung bisa mules-mules, bisa sakit. Saya buktikan saat itu, aku nyorong degan. Jadi ada kelapa, ini masih Pak D masalahnya, masih sepupunya bapak saya. Ya, sudah lama itu, sudah meninggal. Bapak saya sekarang 84 tahun. Jadi beliau ini sudah lama meninggal, karena kalau masih hidup sudah di atas 100 lebih. Dicoba, bener sakti apa enggak? Nah, ada teman saya yang usil, yang agak rasionalis. Ini loh, karo kowe, aku diajak. Lah kan kamu ponakan nih. Ya mungkin apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa juga gitu. Nyolong, tapi itu ya nyolongnya tentu salah. Tapi nyolong degan itu kelapa muda. Tapi orang keyakinan seperti itu, ya. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang ini harus memang kita waspadai. Ini terbelenggu, dan cerita-cerita yang sekarang lagi viral disampaikan oleh maaf saya tetap sebut Habib Fulan, cerita-cerita yang ini membelenggu, nggak lagi merdeka. Yang mengatakan Syekhoh Sultana itu pernah begini-begini, ketemu Nabi Yakto dan seterusnya. Ada yang bisa terbang ke langit, ada yang kalau saya tidak malu kepada Allah maka aku akan padamkan api neraka. Semua ini adalah belenggu-belenggu, khurafat-khurafat yang tidak memiliki dasar. Entah dulu itu memang terjadi seperti itu khayalannya, ya. Kalau karomahnya nggak seperti itu dan tidak melalui istiqdat, ya. Karomah kita yakini ada, ya, bahwa Allah memberikan hal-hal yang kadang tidak masuk akal pada hamba-hambanya, tapi karena kesolihan dan karena karunia dari Allah, bukan melalui proses, ya. Tidak ada persiapan. Para nabi itu tidak belajar untuk memiliki mukjizat. Nabi Musa tidak belajar memiliki mukjizat tongkatnya itu, ya. Ya, yang kita mungkin agak salah kaprah, ya, bahwa tongkat adalah mukjizat Nabi Musa. Kalau saya agak nggak srek, Allah memberikan mukjizat melalui tongkatnya itu, karena tongkat ini tongkat untuk angon wedus, ya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ketika Allah panggil Nabi Musa itu bawa tongkat. Wahai Musa, apa yang kamu pegang dengan tangan kananmu? Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini Al-Qur'an yang menceritakan, ya Allah, ini tongkatku, saya gunakan untuk bersandar ketika saya letih, dan aku gunakan untuk giring kambing. Tapi ketika Allah perintahkan dalam keadaan terjepit, ya, fadrib bi'asaqal bahar, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke lautan, jadi jalan. Falaka fakana kullu firqin qattautil adim. Kemudian pukulkan wahai Musa, idrib bi'asaqal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Famfajarat min husnata asyrataina kullu nasim lupa sayatnya. Famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 17 mata air. Itu enggak ada ilmunya, ya. Jadi kita harus evaluasi betapa kita masih terjajah dengan doktrin-doktrin, dengan ada kuburan-kuburan keramat yang terus semakin banyak. Saya pernah ke suatu tempat, saya cerita orang setempat itu, dulu ini kuburan nggak pernah ada yang memperhatikan.
Ya sudah, ada kuburan itu. Setelah itu dibangun menjadi bagus dan kemudian disampaikan ini kuburan fulan dan fulan, ini wali, ini punya keramat, bla bla bla. Akhirnya ramai sekali, ya ramai orang berkunjung ke tempat itu. Ya bis-bis nanti safari ke entah itu wali siapa atau wali. Oh enggak, tidak ada wali lagi. Wali 9 kan di Jawa, ini di luar Jawa ada wali lain katanya. Nah, pokoknya orang keramat lah. Ketika orang datang ke situ memohon bla bla, dia akan terkabul. Dan memang itu seringkali terjadi. Maka ada suatu kisah yang saya dapatkan tentang hal seperti ini. Alkisah, ada seorang yang memang membisniskan kuburan, ya, dengan kuburan itu dianggap keramat, maka orang berdatangan. Beberapa waktu yang lalu ada yang sampai karungan itu duitnya, ya. Ada kuburan, ya, orang tua ini penjaga kuburan, pemilik kuburan, pemilik makam keramat, ya, maka dia dapat penghasilan, ya. Tinggal duduk ada tiap hari, datangi orang jadi kuncen dan seterusnya. Dia punya anak laki-laki. Tentu dia mendidik agar anaknya mandiri. Nak, kamu pergi dari sini, tak bekali ini uang, ini keledai untuk kamu naiki. Kamu berlatih usaha, ya, jangan mengandalkan bapak lagi, kamu sudah besar. Maka anak ini, ya karena dari kecilnya tidak terdidik untuk bekerja yang profesional, tapi hanya mengikuti bapaknya nunggu kuburan keramat, maka anak ini pergilah. Nggak bisa dia mengelola keuangannya karena memang tidak dididik untuk mengelola keuangan, ya bodoh lah, gitu. Anak ini bodoh, ya. Akhirnya dalam perjalanan mengurusi keledainya saja nggak bisa, kehabisan uang, dan di suatu kampung yang nggak bisa dia pulang kembali karena bekal habis. Akhirnya keledainya pun mati, ya. Keledainya makin kurus dan akhirnya mati. Lalu keledai itu dikuburkan di tempat dia itu, ya, orang nggak tahu dia dikubur, tapi dia terinspirasi. Nah, bapakku di kampung sana itu kan ada makam, kok makam bisa didatangi orang bawa uang seperti itu. Maka dia terinspirasi oleh itu, barangkali ini saya anggap, saya jaga seperti bapak menjaga makam di rumah, bisa menghasilkan uang. Akhirnya keledai itu dikubur dan kemudian dia jaga, dia nangis-nangis, dia bla bla bla, orang kasihan ngasih, lama-lama dia dapat uang dan mengatakan ini keramat bla bla bla. Akhirnya orang ramai dari berbagai kampung datang ke situ, sampai-sampai makam yang ada di tempat bapaknya itu sepi karena kalah keramat, ya. Ini ada kuburan keramat, orang datang ke situ, akhirnya kok sepi. Lalu bapaknya ini nyari anaknya, ya kalau sekarang gampang pakai telepon di WA. Kalau zaman dulu itu kan ya beda kampung sudah susah nyarinya. Ya, kemudian dia dengar kok sini kok sepi makam keramat ini. Dia dengar di sana ada yang lebih keramat lagi. Ya, kalau di Bekasi katakanlah ke Bogor ada makam yang lebih keramat, yang lebih mujarab. Orang datang di situ pasti pulang itu segera sukses. Dia pun ikut ke sana. Kaget dia, ternyata itu adalah makam keramat milik atau yang dikelola oleh anaknya, anaknya sendiri. Terus kemudian, siapa ini? Dia heran, kok kamu ada punya makam keramat di sini, bla bla. Dia cerita begini, ya dulu saya bawa keledai dan kemudian keledainya juga akhirnya mati dan saya makamkan di sini. Dan saya bilang ini keramat, lalu orang berdatangan ke sini ke kuburan keramat. Oh gitu. Kamu tahu nggak apa ya? Itu yang di rumah itu mboknya keledai yang mati ini. Oh ya, ternyata kuburan semua kuburan keledai. Ya, ini saya dapat cerita dari orang Arab juga. Ya. Jadi ada kalanya hal-hal itu kadang nggak masuk akal begitu, kemudian dipercaya orang, dibilang begini, apalagi mujarab. Jadi selama ini mereka bertawasul itu pada keledai, ya. Itu di masyarakat kita masih sangat banyak terjadi, ya macam-macam begitu. Ya memang bisnis kuburan. Maka ketika diusik, gembar-gembor mereka itu, ya kan. Ada kawan main saya itu di Jeporo sana, oh itu dulu
susah hidupnya. Tapi ketika dia membuka usaha safari ke makam-makam keramat, apakah Wali Songo atau wali fulan, oh dia sukses sekarang, ya kan. Bahkan jadi kepala sekolah pun dia tinggal, kepala sekolah SMP Islam, dia tinggal ngurusi bisnis travel. Kemana travelnya? Umroh? Bukan, travelnya ke makam. Nanti ke makam ini, di sini nanti, wah nanti dikasih. Dan saya di beberapa makam yang pernah saya kunjungi itu juga ada air zam-zamnya. Saya ke makam Sunan Derajat sama Syekh Ahmad, itu juga dibuat-buat ada air yang di situ dianggap membawa keberkahan, ya kayak zam-zam. Di Sunan Ampel pun juga ada gentongnya, ya seperti itu. Jadi tambah-tambahi, maka menjadi, nah ini tentu tidak benar, dan bangsa kita masih dekat dengan khurafat-khurafat seperti ini. Wali itu tidak bisa dipelajari, dan standarnya itu ya nggak bisa. Boleh jadi orang ini wali, tapi orang lain apa wali, wong itu orang ODGJ, ya orang gila. Kan ada orang gila, ada di Gresik sana, orang itu gila, ya, tapi oleh orang yang mukibinnya itu dianggap wali masjid. Nah itu terjadi, ya segitulah, ya. Bisa bahasa semut apa. Tapi kita kembali. Jadi al-warid, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah atau waridat ilahiyah itu baktah. Jadi tiba-tiba, ya, supaya orang tidak mengklaim bahwa anugerah Allah itu diklaim karena dia begini dan seterusnya, ya, di-create, ya. Kalau begitu saya mungkin bisa mengklaim jadi wali, ya. Saya kisahkan sedikit ini, tapi bukan saya maksud saya mewalikan diri, tapi ada cerita yang ini yakin nggak dari kitab, tapi saya alami sendiri. Saya nengok anak saya bawa mobil sendiri ke Sukoharjo, sampai Peru saya isi bensin, ya. Habis isi bensin, mobil tidak bisa dinyalakan. Saya dorong, ini kok tiba-tiba nggak nyala. Habis itu saya kepikir, saya punya kawan di Wurus ini, ya, namanya Ustadz Khairul Anwar, ya, yang mendirikan dan mutir pertama Ma'had Darul Fitrah. Baru saya angkat gini, belum nyambung, dia sudah di belakang saya ngisi bensin juga. Jadi saya nggak jadi full, apa gitu kan. Ternyata aku kena masalah ini, apa mobilnya mogok, ya. Terus sudah, ayo nyarilah bengkel, kemudian sudah ternyata di depan ada bengkel. Aku biasanya nggak pernah lewat sini, betul, saya ini bukan jalur saya itu jalur sebelah, tapi kok saya kok pengen lewat sini, jebule ada antum wali, aku bilang gitu. Jadi terus habis itu udah nyari tempat bengkel yang terdekat. Saya itu kayaknya akinya gitu lah, di jumper, kok nggak bisa juga. Ternyata ada, udah tinggal aja sebentar, kita makan dulu. Akhirnya ditraktir makan di restoran yang paling enak di situ, ya. Selesailah mobil itu, ternyata nggak ada masalahnya ada kendor, ada colokan yang kendor gitu loh. Akhirnya bayarnya cuma 40.000, jalan lagi setelah selesai makan ini habisnya saya keluarga 5 orang, ya, habisnya loh 250.000, ya, laba 200. Saya bilang, kok bisa ya, qadarullah, paskin langsung ngangkat gini di depannya. Itu kalau diceritain kan jadi wali jadinya. Ya itu qadarullah, Allah ngasih kemudahan, ditakdirkan ketemu kawan yang biasanya saya diam-diam kalau bilang biasanya suruh mampir. Tapi seperti itu kan hal yang biasa, kadang dialami oleh kita. Tapi ketika didramatisir, maka kadang itu, ini sakti nih, ini wali nih, ya, ketemu ini macam-macam, yang ketemu Khidir kayak ada ketemu malaikat, ketemu apa-apa, dan banyak diyakini Nabi itu ketemu mereka dalam keadaan terjaga, ya kodo. Itu kan satu sisi, ya, menjadikan mereka seakan-akan ini memang betul-betul anak cucunya, ini memang betul-betul wali, ketemu Nabi langsung, ya, begitu. Tapi di sisi lain ini merendahkan
baginda Nabi. Bayangkan ini ada maulid di sini, Nabi datang ini di sini loh, keliling. Bahkan Nabi tawaf di Surabaya, keliling Surabaya. Lapo tugas Nabi ngelilingi anak cucunya yang enggak genah. Ya, kalau memang klaim itu benar, ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hambanya itu seringkali secara tiba-tiba, termasuk mukjizat, termasuk karomah, itu bukan melalui proses pembelajaran, bukan di-create, ya, kata Pak Zubair itu bukan, tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan itu yang kadang itu di luar nalar, ya, dan Allah kadang memberikan kesembuhan. Ada kisah yang sangat menginspirasi itu, yang bikin warung gratis itu ceritanya itu masuk di Kick Andy di mana-mana. Itu kan dia pernah jatuh kemudian akhirnya menyebabkan dia sulit mendapatkan keturunan. Lalu dia buka usaha itu, warung gratis dan seterusnya. Suatu malam dia itu bermimpi, ya, bermimpi yang sangat mengagetkan, mimpi buruk. Kemudian dia akhirnya jatuh dari ranjang, kesakitan ini. Jadi ada titik tertentu yang terkena entah ujungnya, apalah pokoknya. Setelah itu kemudian dia sembuh dari sakitnya, ya, karena mimpi dan kemudian jatuh, dan ya karena itu sarafnya yang bermasalah. Jadi ada saraf yang entah kejepit apa istilahnya, dan kemudian dia bisa kembali, yang tadinya itu tidak bisa berdiri, dia bisa berdiri lagi, gitu. Alat vitalnya itu karena dia jatuh, ya. Tapi jatuh yang pertama ini menyebabkan dia tidak bisa melakukan hubungan dengan istrinya. Tapi setelah jatuh yang kedua, dia kaget, ternyata bisa, dan kemudian punya anak dari jatuh, dari mimpi yang dia jatuh dari kuat. Wah, kok sakit sekali, ya. Dan itu ya sama seperti ini, Allah kalau kasih kesembuhan itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan kisah yang seperti ini banyak juga diceritakan dalam buku-buku barat. Saya baca buku dari Carnegie juga ada kisah-kisah seperti itu, ya. Kebenarannya namanya berita itu bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau cerita ini kan inspiratif. Tapi kalau berita bahwa nenek moyangnya, mbah-mbahnya itu bisa terbang, bisa ke Sidratil Muntaha semalam 7 kali, bisa memadamkan neraka jahanam, bisa macam-macam, itu pasti dapat dipastikan kebohongannya. Karena Isra dan Mi'raj, apalagi itu sekelas mukjizat, itu adalah ranah para nabi. Setelah itu tidak ada yang seperti itu. Masa karomah lebih dahsyat daripada mukjizat? Baik, nah mungkin, ya. Jadi al-waridat al-ilahiyah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah, dan bukan melalui proses pembelajaran, ya, kesaktian kayak atau apa itu, ya segitulah. Memang doktrin kita dulu, Wali Songo, hebatnya Sunan Kalijogo itu kan karena bisa nembus bumi, perang sama Syekh Siti Jenar, apa macam-macam itu, dan kemudian diyakini padahal film itu fiksi, ya. Sama seperti sekarang itu masih ada kasus Vina Cirebon, dan kemudian ada di film, ternyata nggak seperti dalam film, ternyata karangan, dan udah terlanjur orang meyakini seperti itu. Taib, ya. Satu lagi, ya, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Orang yang engkau lihat, ya, engkau perhatikan, ro'a yara, bisa melihat, bisa memperhatikan, atau orang yang engkau ketahui. Jadi kata ro'a, yara, ru'yah itu dalam bahasa Arab itu artinya bisa melihat dengan mata, bisa mengetahui, ya, dan bisa memahami.
Itu makanya ada sebagian orang yang ru'yah itu nggak selalu dengan mata. Maka penggunaan di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, nggak ada yang lihat termasuk kita. Tidakkah kamu tahu? Nah, gitu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Makanya ru'yah itu kalau musyahadah itu baru dengan ini musyahadah, saya lihat ini ada sama, itu musyahadah. Kalau ru'yah itu ketahui. Maka yara ru'yah. Man ra'aitahu mujiban an kulli masuil, orang yang kamu ketahui dia selalu menjawab apa yang ditanyakan kepadanya, ya. Wa mu'abbiran an kulli masyahida, selalu mengungkapkan apa saja yang dia saksikan. Nah, syahida ini saksikan, melihat. Lalu bagaimana kita bersyahadat? Kan kita asyhadu. Apa kamu melihat Allah, melihat Rasulullah? Nah, ini dalam bahasa Palembang itu pinjam, ya, isti'arah. Sebenarnya syahida itu melihat langsung, menyaksikan. Ana usyahid quratul qadam, saya nonton bal-balan. Ana usyahid tilfas, saya nonton TV. Tapi untuk kesaksian, ya, bahwa Allah itu ilah, bahwa Rasulullah itu utusan Allah, itu menggunakan kata syahidah, seakan kita menyaksikan, mengerti, memahami, melihat secara langsung, tapi tidak, dan tidak melihat Allah, ya, nggak ketemu Rasulullah, zamannya beda, tapi kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dalam konteks angkuli masaidah, ini lihat langsung, menyaksikan langsung, ya, itu bahasa Arab. Jadi ada sama-sama melihat, itu bisa nadoro, ya, ini nanya mindor, ini bahasa Arab mindor atau nadoro, ya, alat bantu baca, alat bantu untuk melihat. Hadihi nadoro, ada mu mindor, ya, kata nadoro yang duru itu melihat, ya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya, nadoro, ya. Syahidah juga melihat, tapi menyaksikan. Ro'a juga begitu, ya, dan seterusnya. Ro'a di sini bisa mana alima, mengetahui, ya. Kayak dalam bahasa Inggris, I know, I see, ya, I see. See itu melihat, tapi artinya saya paham, gitu ya, Pak Haris, ya. Yes, I see kan gitu. Kalau orang Malaysia, I see, ana faham, aku melihat, ya. Wadzakiran kullama alima, selalu menyebut apa yang dia ketahui. Fastatila bidzalika ala wujudahli, ya, ketahuilah bahwa orang seperti itu hakikatnya adalah pembohong. Jadi gampang sekali menceritakan segala sesuatu. Setiap ditanya langsung keluar jawabannya, apalagi untuk urusan persoalan agama. Maka di kalangan masyarakat salaf dahulu, ya, para ulama salaf, ada riwayat di mana Imam Malik bin Anas itu ditanya mengenai persoalan sampai puluhan pertanyaan. Itu yang dijawab itu hanya beberapa hal saja, ya. Ditanya mengenai persoalan agama, ya. Ada qad su'ila Malik rahimahullah an isnataini wa salisina mas'alah. Imam Malik itu ditanya, orang ulama besar, ulama Madinah, ditanya mengenai 32 masalah persoalan. Fa ajaba an salasin wa qala fil baqi la adri, ya. Ditanya ada 32 pertanyaan, ya. Yang dijawab itu cuma 3, dan 29 pertanyaan lainnya dijawab la adri, saya nggak tahu, ya. Jadi gitu, jadi nggak gegabah, terus maksa-maksa mengetahui segala hal. Kalau nggak jawab goblok, ya, kalau jawab nggak ngerti. Lalu apa-apa dijawab. Ketahuilah orang yang mudah menjawab, memberikan jawaban itu ya biasanya ngawur, ngedabus, dobol istilahnya itu, apalagi cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, dan itu terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah. Maka itu harus kita saring. Kalau ada cerita-cerita yang dahsyat, yang dianggap sebagai keramat, bisa terbang, yang Jumatannya
ke Mekah kayak apa segala macam itu selalu ada, dan bukan hanya di negeri kita. Ya, saya membaca kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang Damaskus itu ada yang meyakini, ya, dan itu ternyata dibawa ke suatu alam lah, originnya itu ya takhayal, ya, terkhayalkan bahwa dia ada di haram, padahal tidak. Ada yang pernah ceritakan, aku kok pernah lihat seseorang, ya, pas jelang Jumatan dia di atap rumah. Nah, itu dia terkhayalkan di situ seakan-akan dia sholat di Masjidil Haram, padahal di Masjidil Haram sholat Jumatnya itu masih 4 jam kemudian. Ya, sini ba'da asar, katakanlah jam 4 ba'da asar itu di sana baru Jumatan. Itu enggak waras, ya, enggak merdeka artinya. Baik, memang masalah-masalah dalam hidup ini banyak sekali, ya, tapi hakikatnya semua masalah itu, kata Gus Dur, terbagi menjadi dua. Ada masalah-masalah yang bisa dipecahkan dan ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan. Nah, masalah-masalah yang bisa dipecahkan nggak usah dipikir, toh semua masalah dalam kategori ini bisa dipecahkan, nanti bisa diurai, selesai, ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa masalah itu tidak bisa dipecahkan. Lah ngapain sudah tahu nggak bisa dipecahkan kok dipikir? Gitu saja kok repot. Ini kata Gus Dur. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.